Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita lanjutkan materi yang kemarin, tapi dengan materi baru, yaitu kita masuk ke aljabar boolean. Ya, aljabar boolean. Apa itu definisi aljabar boolean? Nah, di sini misalkan terdapat dua operator biner. Di sini ada operator penjumlahan dan perkalian. Kemudian sebuah operator unit, ini kita sebut sebagai komplement, ya, penjumlahan, perkalian, dan komplement, petik atas 1. Dan B adalah suatu himpunan yang didefinisikan pada tiga operator ini. Oke, pada tiga operator ini, sedangkan 0 dan 1 adalah dua elemen yang berbeda dari B. Dia adalah elemen apa? Biner, ya, betul nih, elemen biner. Nah, tuple atau bentuknya itu adalah seperti ini. Nanti misalkan Anda diminta untuk membentuk tupel dari suatu himpunan B dengan operator penjumlahan, perkalian, dan komplement, itu hasilnya seperti ini. B, penjumlahan, perkalian, dan komplement. Nah, B di sini dia disebut sebagai aljabar boolean jika untuk setiap nilai-nilai A, B, C itu merupakan elemen B. Yang merupakan elemen B berlaku aksioma-aksioma atau postulat Huntington, ya. Postulat Huntington ini sendiri terdiri dari 5 sifat. Yang pertama, sifat yang pertama adalah closure atau tertutup. Ada dua, yaitu tertutup terhadap penjumlahan dan tertutup terhadap perkalian. Sifat yang kedua yaitu identitas. Identitas juga ada dua. Yang pertama, A plus 0 sama dengan A. Dia identitas terhadap penjumlahan. Karena 0 itu merupakan identitas terhadap penjumlahan. 0 mau dijumlahkan berapapun, dia pasti suatu bilangan kalau ditambah dengan 0, dia pasti merupakan dirinya sendiri. Makanya kita sebut bahwa 0 merupakan identitas terhadap penjumlahan. Kemudian A kali 1 di sini merupakan unsur identitas terhadap perkalian. Berapapun bilangannya, kalau dia dikalikan 1, dia akan tetap dirinya sendiri. Maka dari itu disebut sebagai identitas perkalian. Kemudian sifat yang ketiga yaitu komutatif. Komutatif terhadap penjumlahan dan komutatif terhadap perkalian. A plus B sama dengan B plus A. A kali B sama dengan B kali A, dan seterusnya. Yang keempat, distributif. Distributif di sini A kali B plus C itu bila dijabarkan akan sama dengan A kali B ditambah A kali C. Seperti ini, ya. Nah, yang kedua, A ditambah B kali C, kalau dijabarkan itu bisa A plus B kemudian dikali A plus AC. Seperti ini, ya, A plus C. Nah, sifat yang kelima adalah komplement. Komplement di sini A ditambah A komplement sama dengan 1, A dikali A komplement sama dengan 0. Kenapa bisa seperti itu, Bu? Nanti kita jabarkan. Ya, untuk bisa membuktikan kelima sifat ini, coba kita lihat apa syaratnya untuk mempunyai sebuah aljabar boolean di sini, ya. Untuk mempunyai sebuah aljabar boolean itu harus diperhatikan 3 hal ini. Yang pertama, elemen himpunan B. Yang kedua, kaidah operator biner dan uner. Yang ketiga, dia memenuhi postulat Huntington. Seperti itu, ya. Nah, dicontohkan misalkan kita punya aljabar boolean 2 nilai atau biner. B itu berisi elemen 0 dan 1, kemudian operator biner penjumlahan dan perkalian, dan operator uner adalah komplement. Maka kaidah operatornya seperti apa? Apakah dia memenuhi postulat Huntington? Nah, kita cek. Nah, kita buat tabel yang pertama, ya, sifat closure atau tertutup. Nah, misalkan sifat closure atau tertutup A, B. Ini, ya, A, B. Kita mau buktikan sifat yang pertama, yaitu apa itu di situ? Oke. A plus B, dan sifat yang kedua yaitu apa? A kali B. Nah, dulu pada saat kita pernah, ya, belajar membuat tabel kebenaran, itu kan ada, kalau misalkan dia ada dua variabel, berarti ada 2 pangkat 2 kemungkinan, ada 4 kemungkinan. Nah, kalau misalkan dulu kita pakai true dan false, berarti sekarang kita pakai, karena biner, true itu nilainya 1, false itu nilainya 0. Jadi 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Ya, 1 tambah 1 berapa? 1. Kemudian 1 tambah 0,
1, 0 tambah 1, 1, 0 tambah 0, 0. Okay? Nah, seterusnya. Bu, kenapa 1 tambah 1 sama dengan 1? Karena ini biner. Kan harusnya 2, tapi karena dia biner nilainya hanya 0 dan 1. Jadi true and true itu adalah true. Maka 1 tambah 1 sama dengan 1. Kemudian 1 kali 1, 1. 1 kali 0, 0. 0 kali 1, 0. 0 kali 0, 0. Nah, Anda lihat bahwasanya semua unsur A plus B dan A kali B ini merupakan unsur B. Kan unsurnya semuanya 1 dan 0. Maka dipenuhi sifat yang pertama adalah sifat closure. Seperti itu nih. Kemudian nanti bisa Anda coba juga untuk sifat yang kedua, 3, 4, dan 5. Misalkan sifat yang keempat, katakan misalkan Anda mau memberikan sifat yang keempat I, berarti nanti Anda buat. Nah, seperti ini nggih. Itu kan ada A, kemudian B, kemudian C, nggih. Kemudian apa ini? B plus C, ya kita mau buktikan. Terus A kali B plus C. Nah, itu hasilnya apa? Itu nanti apakah sama hasilnya dengan yang di ruas kanan. Nah, di sini ya, A kali B plus C, itu nanti apakah hasilnya bikin satu kolom lagi, yaitu apa ini? AB ditambah AC. Nah, nanti Anda buat juga di sini, misalkan ini nggak cukup ya, saya tambahkan di sini, berarti AB ditambah AC. Nah, caranya bagaimana kalau misalkan dia ada 3 variabel? Kalau 3 variabel berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8 kemungkinan. 8 kemungkinan buatnya ya sama seperti ini. Boleh Anda buat dari 0 dulu misalkan, atau saya 1 dulu silahkan. 0-nya 4 kali, 1-nya 4 kali. Kemudian 0-nya 2 kali, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Skemanya seperti ini nggih. 01, 01, 01, 01. Nah, B plus C berarti 0 tambah 0 berapa? 0. 0 tambah 1 berapa? 1. Dan seterusnya. Nanti coba Anda buktikan